إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى yaumiddin. Para muslimat rahimani Allah wa iyyakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah terus-menerus memberikan serta mencurahkan untuk kita sekalian nikmatnya. Khususnya di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali memulai atau melanjutkan kajian rutin muslimah kita di setiap hari Ahad, pekan pertama dan pekan ketiga dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim, buah karya dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kali ini, kalau tidak salah ini adalah pertemuan yang ke-15 dalam pembahasan tafsir kita. Kita sudah menyelesaikan beberapa surah di juz yang ke-30 atau dikenal dengan juz Ammah. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Buruj di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 insyaallah ta'ala. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Di Quran surah Al-Buruj ayat yang ke-1 hingga ayat ke-10. Taib. Adapun tafsir basmalah itu sudah sering kita ingatkan dan sudah sering kita ulangi dan terangkan. Terus firman Allah Subhanahu wa taala was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Iya. Waw di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya adalah waw sumpah. Ya, waw sumpah. Yakni yuqsimu billah. Yuqsimu ta'ala bis-sama. Yuqsimu ta'ala bis-sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas bintang.
atas langit, ya, was-sama, langit. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluk ciptaannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Iya. Adapun kita, maka tidak dibenarkan kita bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak sekali contoh di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Seperti misalnya wad-duha, demi waktu duha. Iya. Wal buruj was sama'i dzatil buruj misalnya. Wal laili. Ya. Naam. Wan nahar. Dan ayat-ayat yang lain, ya, wasyams, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Dan itu menunjukkan, kata para ulama ahli tafsir, bahwasanya kemuliaan atau kedudukan dari makhluk tersebut. Iya. Seperti di sini was-sama, demi langit, kata Allah. Kita tahu langit ini diantara ciptaan Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, ya. Allah ciptakan langit 7 lapis. Iya. Lalu kemudian Allah ciptakan langit itu kita lihat tanpa memiliki satu tiang pun. Ya, menunjukkan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah, ya, untuk melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iya. Di dalam Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bagi kita, bagi hamba-hambanya untuk melihat dari tanda-tanda kebesarannya, di antaranya adalah tanda-tanda yang sifatnya kauniyah. Iya. Tanda-tanda yang sifatnya kauniyah, hal yang bisa dilihat, dipandang, ya, secara langsung. Iya, bisa langsung dirasakan dengan panca indera kita, seperti langit misalnya. Iya, Allah berfirman, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah." Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan langit itu tanpa tiang yang kalian bisa menyaksikannya. Iya. Nah, kita bisa saksikan bagaimana penciptaan langit, ya, makhluk Allah yang begitu besar. Di antara makhluk-makhluk Allah, ya, khususnya di bumi ini, ya, berlapis 7 lagi tanpa tiang. Yang semua itu harusnya membawa kepada kesadaran manusia, khususnya orang-orang beriman, untuk semakin menambah keimanannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Semakin menambah keimanannya kepada Allahu Rabbul Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama langit, salah satu dari makhluk ciptaannya, dan ini menunjukkan keagungan langit itu. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa Allah boleh saja bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Adapun kita makhluknya, atau kita manusia, atau kita orang yang beriman, tidaklah dibenarkan bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi SAW telah bersabda, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan fayahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah, atau kalau tidak dia diam. Iya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah
dengan selain nama Allah, maka dia telah menjadi kafir atau musyrik. Iya, dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan akidah kita masuk kepada apa? Syirik besar atau syirik kecil? Ayo, murojaah. Bersumpah atas nama selain Allah syirik besar atau syirik kecil? Hati-hati ya. Ini saya pernah tanyakan kepada seorang ikhwan di majelis di masjid. Iya, Masya Allah, dengan lantangnya dia menjawab syirik besar. Wah, haula wala quwata illa billah. Iya. Ini konsekuensi syirik besar dan syirik kecil beda sekali ya. Kalau syirik besar definisinya apa? Bisa mengeluarkan dari millah, dari Islam. Terus menghapuskan semua kesalahan. Terus kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak kan seperti itu. Ya, sementara bersumpah dengan nama selain Allah masuk ke dalam syirik syirik kecil. Ahsan. Taib. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersumpah ya atau larangan bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersumpah selain nama Allah maka dia terjatuh dalam syirik kecil. Taib. Lalu adapun al-buruj ya. Adapun al-buruj itu para ulama berbeda di dalam menafsirkan tentang al-buruj. Iya. Para ulama berbeda di dalam mengartikan atau menafsirkan al-buruj. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Iya. Taib. Kata beliau, wa ikhtilafu ahlut ta'wil fi ma'na al-buruj fi hadhihi al-mawdu'. Ya, di dalam ayat ini, di dalam pembahasan ini. Faqala ba'duhum, ya, sebagian mereka ya, ada yang mengatakan bahwasanya al-buruj adalah al-qusur. Iya, atau al-qasur. Al-buruj adalah al-qasur. Iya, apa itu al-qasur? Iya. Taib. Al-qasur itu adalah istana-istana. Al-qusur itu adalah istana-istana. Iya. Nah, pendapat ini sewana apa yang disebutkan oleh sahabat ya, Imam tafsir, imamnya para tafsir ya. Ulama tafsirnya para sahabat ya, dan imamnya tafsir siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Di mana kata beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala was-sama'i dzatil buruj, yaitu demi langit yang memiliki istana-istana. Iya. Jadi ini diantara pengertian al-buruj. Demi langit yang memiliki istana-istana. Iya. Namun di sana ulama lainnya berkata bahwasanya al-buruj adalah gugusan bintang-bintang. Iya. Taib. Sebagian lagi menggabungkan antara dua tafsiran ini. Mereka mengatakan bahwasanya al-buruj adalah istana-istana yang dihiasi dengan bintang-bintang. Iya. Jadi istana-istana yang dihiasi dengan bintang-bintang. Taib. Terkait masalah bintang, kita ingin murojaah kembali nih, beberapa lama libur. Taib. Terkait bintang-bintang, siapa yang bisa ingatkan kita dari beberapa manfaat bintang? Taib. Bintang, manfaatnya yang pertama apa? Sebagai bintang penunjuk arah. Taib. Ahsan. Terus pelempar syaitan, rujumul lisyayatin. Taib. Terus taib, hiasan langit. Iya, ini diantara manfaat bintang ya. Adapun bintang yang sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai
istilahnya itu zodiak ya. Ya memang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau bahwa al-buruj menurut para ahli ilmu falak ya, gugusan bintang-bintang itu ada 12 gugusan. Iya. 12 gugusan ini dihimpun di dalam ucapan seorang penyair. Hamalun fathaurun fajauza fasaratanu fashaddu sumbulatun mizan faaqrabun fausun fajadiyun waka dha dalwun wa thi akhiruha alhitan. Iya. Ini yang ditafsirkan sebagai bintang apa? Aries, Taurus, Gemini, apa lagi? Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, ya. Nah, dan yang lainnya. Taib. Yang jelas di antara perkara yang tidak dibenarkan adalah apabila mengaitkan perjalanan ataupun kejadian dari kehidupan seorang dengan bintang itu sendiri. Iya, seperti yang sudah pernah kita singgung ya. Katanya kalau bintangnya Virgo, dia kepribadiannya seperti ini, ya. Dia mungkin bulan depan dapat jodohnya, ya. Terus kalau Virgo itu cocoknya dengan yang punya bintang seperti ini yang lahir di tanggal sekian, ya. Ini semua keyakinan yang tidak benar, ya. Nah, iya, sampai di antara mereka ada yang betul-betul update, ya, setiap hari dia ketergantungan dengan zodiaknya itu. Wah, apalagi hari ini. Ya. Besok apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang berbintang Virgo misalnya. Iya. Tapi maka ini adalah keyakinan yang batil yang hendaknya dijauhi oleh kaum muslimin. Taib. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wal yaumil mau'ud. Dan hari yang dijanjikan. Iya. Al-yaumul mau'ud huwa yaumul qiyamah. Iya. Hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, di antaranya Allah bersumpah atas nama langit. Iya. Wal buruj, dan gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, itu hari kiamat. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hari kiamat. Yani Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, iya, qauliyah, yang bisa diterima dengan akal, ya, bahwasanya hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat itu pasti akan terjadi. Iya. Di antaranya tatkala kita membaca firman Allah di surah Al-Fatihah. Iya. Yaitu firman Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya. Rajanya hari pembalasan. Ya, maka kepastian akan adanya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, dan kita tahu janji Allah adalah pasti. Iya, tidak ada keraguan di dalamnya. Olehnya itu, mempercayai akan adanya hari kiamat masuk di dalam rukun iman. Iya. Masuk di dalam rukun iman. Antu'minu billahi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada hari akhir. Dan di banyak hadis Nabi SAW seringkali, ya, mengarahkan kita untuk memperhatikan dua hal ini, keimanan kepada Allah dan keimanan hari akhir. Seperti diantaranya hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak dia diam. Kenapa? Untuk mewanti-wanti, untuk memberikan warning, perhatian. Ya.
bahwa akan ada hari pembalasan, sehingga dengannya kita jaga pembicaraan kita, jaga tindak tanduk kita, kelakuan kita, kita jaga, hati-hati. Karena ada hari pembalasan. Dan hari pembalasan, hari yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang pasti. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Taib. Di dalam Quran surah Al-Anbiya, tepatnya di ayat ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sewana kami telah memulai penciptaan pertama, yakni penciptaan manusia dan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, maka kami akan mengulangi penciptaannya. Itulah sesuatu atau suatu janji yang pasti kami tepati, kata Allah. Dan pastilah kami akan melaksanakan janji-janji tersebut. Taib. Jadi janji Allah akan dibangkitkannya manusia, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari dibalasnya setiap perbuatan seorang hamba, itu adalah hal yang pasti. Karena kepastian itu hendaknya setiap kita betul-betul mawas diri, menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk kita memperbanyak amal kebaikan. Dan berhati-hati dari mengerjakan keburukan. Olehnya itu Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu mengingatkan bahwasanya kehidupan seorang hamba itu diibaratkan membawa dua kantong. Jadi seorang hamba melalui kehidupannya itu membawa dua kantong. Satu kantong kebaikan dan satu kantong keburukan. Dua kantong ini nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hendaklah kalian mengisi kantong-kantong kebaikan kalian dan jangan sekali-kali kalian mengisi kantong-kantong keburukan kalian. Dan ini telah disyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan sebesar biji dzarrah akan dibalas, dan siapa yang beramal keburukan sebesar biji dzarrah juga pun akan dibalas. Taib. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syahidi wa mashhud." Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para ulama menyebutkan tentang syahidi wa mashhud itu mereka berbeda atau ada beberapa pendapat. Taib. Kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang segala sesuatu yang bisa menyaksikan dan segala sesuatu yang disaksikan. Nah, dan para saksi itu banyak sekali ya. Bahkan setiap anggota tubuh manusia kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kelak semuanya akan menjadi saksi. Sebenarnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis tentang keutamaan adzan misalnya. Orang yang adzan, maka tidaklah yang mendengarkan adzan sampai tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bebatuan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita nanti kelak akan bersaksi. Yang menyaksikan dan disaksikan. Dan di antara saksi, dari banyaknya saksi atas seorang hamba atau atas kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-104. Waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami akan mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Yani sebagai saksi atas umatmu.
Ya, ayat inilah yang kemudian membuat ya, air mata Nabi SAW itu jatuh. Ya, tatkala seorang sahabat membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada ayat ini. Ya. Yaitu tatkala kami mendatangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Iya. Nah, dan di antara yang menjadi saksi adalah manusia itu sendiri atas manusia yang lain. Iya. Manusia itu sendiri atas manusia yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-143. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun." Iya. Afwan, Quran surah An-Nur ayat ke-24 ya. Dan pada hari itu, ya, ini sudah kita singgung, ya, di mana lidah, tangan, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Iya. Nah, makanya ayat ini, akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakunna, itu membuat kita betul-betul bisa merem. Iya. Betul-betul berhati-hati di dalam berucap dan beramal. Iya. Karena kelak lidah kita, tangan kita, kaki kita itu akan menjadi saksi atas apa yang telah dikerjakan sewaktu di dunia. Ya, mungkin orang tua kita tidak tahu, mungkin saudara-saudari kita tidak tahu, mungkin orang-orang lain tidak tahu. Ya, tapi badan-badan kita, anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi. Iya. Nah, khususnya di era ya, kita sekarang ini yang dimana kecanggihan teknologi begitu ya, pesat ya. Adanya media sosial yang segala sesuatu bisa diakses di dalamnya. Iya. Dan satu ketikan yang kita tulis bisa dibaca sampai jutaan bahkan miliaran manusia. Iya. Hati-hati, jempol kita nanti ini akan berbicara di hadapan Allah. Apa yang kita ketik, ya, apa yang kita komentari di media sosial. Ya, olehnya itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan dan perbuatan. Iya. Khususnya di media sosial kami nasihatkan untuk diri kami dan untuk antunna sekalian serta untuk para pemirsa yang menyimak kajian ini. Ya, bertakwalah kepada Allah. Tulislah di media sosial dari tulisan-tulisan yang membanggakan kita di hari kiamat, yang bisa menjadi sebab sebagai tambahan amal kebaikan kita, timbangan kebaikan kita. Bukan sebaliknya, jangan sampai kita menulis satu tulisan di media sosial yang menjadi sebab-sebab kita menjadi orang yang merugi, yang menjadi sebab ya, timbangan dosa-dosa kita, keburukan kita bertambah. Waliyadzubillah. Iya, maka jangan di-share, jangan dibagikan, jangan diposting kecuali kita telah betul-betul melihat bahwa itu adalah kebaikan. Iya. Itu bisa mendatangkan manfaat. Iya. Karena kadang suatu kebaikan itu belum tentu bermanfaat. Iya. Kadang ada kebaikan yang kita dapati mungkin di Facebook, ya, atau di Instagram kita, atau di WhatsApp kita, atau di akun-akun medsos yang lainnya, kebaikan tapi bisa jadi tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka ditahan. Ya, jangan di-share, jangan dibagikan. Iya. Dan yang semisal dan semisal dengannya. Taib. Lalu di antara yang menjadi saksi adalah para malaikat. Iya. Di antara yang menjadi saksi adalah para malaikat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Hud di ayat ke-103. Dzalika yaumu majmu'un lahun nas wa dzalika yaumul mashhud. Iya. Dan hari kiamat itu adalah suatu hari
yang semua manusia dikumpulkan. Iya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk Allah. Di antaranya adalah para malaikat. Iya. Di antaranya adalah para malaikat. Dan Allah berfirman, "Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan diucapkan ya kecuali ada malaikat yang menyaksikan, ada malaikat yang menulis, ya, mempersaksikan, iya, ucapan tersebut. Taib. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat, "Qutila ashabul ukhdud." Iya. Qutila ashabul ukhdud, binasalah. Iya. Atau dilaknatlah orang-orang yang membuat parit. Iya. Siapa ini yang membuat parit? Ashabul ukhdud. Mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Mereka membuat parit, lalu kemudian parit itu diisi dengan api atau dibakar di dalamnya api yang membara. Kemudian dilemparkan kaum muslimin yang beriman di zaman itu ke dalamnya. Iya. Ashabul ukhdud. Iya. Allah terangkan di dalam ayat yang lain. Ayat setelahnya, afwan, an-nari dzatil waqud, yang berapi-api, yang dinyalakan dengan kayu bakar. Iya, jadi parit yang terbuat dari parit itu dibuat lalu kemudian diisi kayu, lalu kemudian kayu itu dibakar. Nah, jadilah parit itu parit yang membakar. Siapa yang dibakar di dalamnya? Kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Iya. Dan ini kisahnya diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang. Ya. Nah, kisahnya seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini hidup, ya, yang kemudian beriman. Ya. Singkat cerita, dia beriman, lalu kemudian raja yang kafir di zamannya kemudian ingin membunuhnya. Yang sebelumnya pemuda ini diajari sihir, ya, untuk meneruskan kalau bahasa kita tangan kanannya, ya, tangan kanannya penguasa kala itu, tangan kanannya penyihirnya, ya, karena sudah tua, ya, ingin diteruskan. Ya, akhirnya dia belajar sihir. Tapi di dalam perjalanan dia belajar sihir, dia mendapati juga seorang ahli ibadah. Iya. Jadi sembari dia belajar sihir, dia juga belajar kepada ahli ibadah tersebut. Singkat cerita, ternyata dia beriman, ya, kepada Allah. Kisahnya sangat panjang, ya. Beriman kepada Allah. Maka raja tatkala mengetahui akan keimanan pemuda ini, maka memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh pemuda ini. Iya. Maka dilakukanlah berbagai cara untuk membunuh pemuda ini. Ternyata tidak terbunuh-bunuh juga. Lalu pemuda ini mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan syarat yang aku ajukan. Maka syaratnya adalah dikumpulkan semua manusia, lalu kemudian ambillah panah, busur, lalu kemudian panah saya dengan busur tersebut, dengan anak panah tersebut, ya, dengan mengucapkan Bismillah Rabbul Gulam. Ya, atas nama Allah, Rabbnya Gulam, Tuhannya pemuda ini. Ya, dilakukan oleh raja. Ya, ternyata dengan sebab itu betul dia meninggal dunia. Namun apa? Namun semua orang yang menyaksikan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian itu. Maka raja kala itu, penguasa kala itu kemudian tambah murka, ya, dan memerintahkan pasukannya untuk membuat parit, ya, lalu kemudian diisi dengan kayu lalu dibakar, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman itu dilemparkan ke dalamnya. Termasuk diantaranya adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih bayi. Nah, ini salah satu bayi, ya, di antara bayi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan bisa berbicara sementara dia masih bayi. Ini diantaranya dari kisah Ashabul Ukhdud, di mana orang tuanya sudah mau lompat tapi ragu, ya lalu kemudian diingatkan oleh anaknya, ya jangan engkau ragu wahai ibuku, sesungguhnya kita berada di atas kebenaran, dan akhirnya dia pun lompat bersama dengan anaknya ke dalam api tersebut. Taib. Ini besarnya gangguan. Disebutkan oleh ahli tafsir ya tentang kisah ini, ya subhanallah ya, itu Allah Subhanahu wa taala sengaja mengisahkan tentang ya ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman terdahulu, ya. Untuk kita orang-orang yang belakangan, orang-orang yang datang ya setelah mereka, agar apa? Agar kita tatkala mendapatkan ujian itu tidak wow, ya. Tidak terlalu baper istilah kita. Ya, tidak terlalu bawa perasaan. Toh ujian yang kita rasakan sekarang tidak ada apa-apanya dengan ujian orang-orang yang beriman dahulu itu. Di antaranya Ashabul Ukhdud ini, ya, di antaranya orang-orang yang dibakar, ya, di dalam parit. Ya. Mereka harus mengorbankan bukan harta saja, bukan tenaga saja, tapi mereka mengorbankan nyawanya untuk menjaga apa? Menjaga keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah kita baru dicela, weh ninja. Oh sudah ciut nih, aduh. Besok saya tidak mau pakai cadar deh. Saya diteriaki ninja. Besoknya lepas cadar, tapi masih pakai jilbab besar. Ada lagi yang tegur, wih kepanasan. Ah besok saya tidak mau pakai jilbab besar deh, pakai jilbab kecil saja. Sudah, baru ujian-ujian seperti itu sudah ciut. Ya. Ya, jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dahsyatnya, besarnya ujian, ya, dari orang-orang terdahulu, agar apa? Agar kita orang-orang yang belakangan itu mengambil pelajaran dan bisa memandang ujian yang kita lalui itu, ya, itu ringan. Iya. Ringan. Iya. Dan juga kata para ulama, ya, agar ujian tersebut sebagai sarana untuk memilah dan memilih siapakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Iya. Siapakah orang-orang yang benar-benar beriman, bukan hanya sekedar lisannya, ibarat ya lipstik yang dijadikan penghias di bibir seorang wanita, tidak. Maka datanglah ujian untuk menunjukkan yang benar keimanannya dengan yang bukan. Ya Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku am yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku am yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan dirinya telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Iya. Dan kehidupan dunia ini memang ujian. Datang perintah, datang larangan, disuruh kita pakai jilbab, disuruh kita begini, disuruh kita begitu. Ya ujian, darul bala. Ya, belum lagi ujian-ujian yang lain. Ya. Berupa kurangnya makanan, ya, kurangnya harta. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Ya dunia ini ujian. Kita diuji dengan beragam ujian. Untuk apa? Untuk Allah mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta. Iya. Maka orang-orang beriman diuji. Kata Nabi SAW, iya, ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya bagi orang-orang yang kafir. Iya.
Jadi selama kita beriman, maka harus konsekuensinya siap mendapatkan ujian. Iya. Nah, ujian orang-orang yang beriman di zaman dahulu kala itu berat. Iya. Nah, dan tidaklah mereka diuji kecuali karena keimanan mereka. Sesuai ayat yang selanjutnya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kafir menyaksikan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Di dunia mereka menyaksikan, di akhirat mereka juga akan menyaksikan. Mereka akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Iya. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah menyiksa, yakni orang-orang kafir tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman itu, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Iya. Jadi apa yang membuat mereka disiksa? Itu karena keimanannya kepada Allah. Jadi jangan lagi ada perkataan, kok kita makin hijrah, makin melarat. Ya memang seperti itu konsekuensinya. Iya. Kata Nabi SAW, Asyaddu bala 'alan nas al-anbiya, thumma al-amthal wal-amthal. Iya. Sebesar-besar ujian yang diberikan kepada manusia adalah ujian yang diberikan kepada Nabi. Wal-amthal wal-amthal. Dan yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Iya. Semakin kita mengikuti Nabi SAW, semakin kita berpegang teguh dengan sunnah, maka kita akan semakin diuji. Iya. Karena ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin meningkat keimanan seorang, maka semakin meningkat ujiannya. Dan semakin dia lolos ujian, maka semakin meningkatkan derajatnya. Iya. Lihatlah para nabi. Iya. Mereka memang derajatnya ditinggikan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Bersamaan dengan itu konsekuensinya mereka mendapatkan ujian yang lebih dibanding manusia biasa. Iya. Nah, tapi jadi yang membuat mereka diuji, yang membuat mereka disiksa ternyata karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib. Maka sekali lagi ayat ini membuat kita apa? Bisa merasa ringan dari ujian-ujian yang kita dapati di dalam proses kita menyempurnakan atau di dalam proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam kita mentaati Allah. Maka apabila kita mendapati ujian, di antara sarana atau cara yang sangat baik untuk kita bisa bersabar dengan ujian itu adalah melihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Quran surah Al-Buruj ini. Ujian orang-orang beriman, dahulu Masya Allah harus dilemparkan ke dalam api yang membara. Yang tidak ada pilihan lain kecuali mati di dalamnya demi mempertahankan keimanan mereka kepada Allah. Iya. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayyuminu billahil azizil hamid, melainkan karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini sebenarnya apa yang disebutkan di dalam firman Allah, itu Quran surah Al-Munafikun. Iya. Di ayat yang ke-8. Quran surah Al-Munafikun di ayat yang ke-8. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Iya. Adapun izzah, kemuliaan itu adalah
pada sisi Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Ya, apa maksudnya? Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksudnya di sini wallahu taala alam, bahwasanya orang-orang kafir menyangka bahwa dengan menghinakan kaum muslimin, membakar mereka di dalam parit hidup-hidup, itu telah menghinakan mereka. Iya. Padahal tidak seperti itu. Kata Allah, walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu di sisi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, mungkin sebagian orang yang beriman dihinakan di dunia ini, disiksa, mungkin dijadikan pembantu, mungkin dijadikan ya babu dan lain seterusnya, mungkin dibakar dan lain-lain. Iya. Itu menurut pandangan mereka. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Iya. Orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Iya. Adapun firman Allah Al-Hamid yang Maha terpuji, iya, yakni Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari sifat Allah yang Maha terpuji dalam setiap keadaan. Iya. Yakni manusia hendaknya senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan, sekalipun mendapatkan ujian yang begitu berat. Iya. Olehnya itu Nabi SAW senantiasa memuji Allah. Tatkala mendapatkan nikmat, apa kata Nabi? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemudahan, dengan nikmatnya, ya, segala kebaikan itu bisa terlaksana dengan sempurna. Dan tatkala Nabi SAW mendapatkan ujian, cobaan, apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena di balik ujian itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang diuji. Ya, di antaranya ujian, cobaan, ya tidaklah manusia yaitu gundah gulana, galau, sedih, bahkan ditusuk duri kata Nabi SAW, kecuali menjadi sebab-sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah dan derajatnya ditinggikan. Iya. Nah, dan ini ada pembahasan khusus ya tentang hikmah di balik ujian Allah. Mungkin kita akan bahas insyaallah di pekan yang akan datang di kajian tematik ya, di setiap hari Ahad ba'da subuh. Ya, bisa disaksikan via streaming di akun Rumah Sunnah, Facebook akun Rumah Sunnah, atau bisa juga di channel YouTube RQ As-Sunnah Pinrang. Iya. Taib. Jadi segala puji bagi Allah. Pujian itu hanya milik Allah, dan orang yang beriman hendaknya senantiasa membiasakan lisannya untuk memuji Allah di setiap keadaan. Saat mendapat nikmat, saat mendapat ujian, hendaknya puji Allah. Karena tidaklah takdir Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kecuali ada hikmah yang besar di dalamnya. Asa an takrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Boleh jadi sesuatu yang engkau benci ternyata itu baik, dan boleh jadi sesuatu yang engkau sukai ternyata itu buruk, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Taib. Akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Iya. Ternyata sudah jam 5 lewat. Sekira untuk pembahasan ini sekiranya tadi mau sampai ke ayat yang ke-10 ya. Taib. Insyaallah taala ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan selanjutnya mungkin kita akan bahas dan lanjutkan di pertemuan yang akan datang atau di pekan ketiga insyaallah taala. Sampai di sini kajian tafsir kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antunna sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.